Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat siang, kembali lagi di kandang Budi Luhur. Di video kali ini teman-teman, di siang hari ini saya ingin berbagi ke teman-teman tentang kiat memulai bisnis ternak ya. Jadi di kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin benar-benar membuat peternakan atau membangun bisnis peternakan, ada beberapa hal atau beberapa tugas yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama adalah karena bisnis beternak ini butuh ilmu pengetahuan, tentu kita harus banyak belajar, kita harus banyak silaturahim untuk mendapatkan pengetahuan tentang peternakan itu sendiri. Karena teman-teman, kita ketika kita tidak diawali dengan pengetahuan dasar, sulit bagi kita untuk memulai bisnis peternakan. Kita sulit untuk survive di bidang ini. Bahkan kita sendiri pun memahami bahwa kita hari ini bisa berpikir, kita hari ini bisa melangkah, kita hari ini bisa menilai karena ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Nah, oleh karenanya di tugas pertama ini harus teman-teman lakukan adalah memperbanyak silaturahim. Termasuk juga menentukan dengan siapa teman-teman ingin belajar, dengan siapa teman-teman ingin mengasah ilmu pengetahuan, mendapatkan bimbingan di bidang bisnis peternakan ini. Nah, itu adalah tugas pertama teman-teman. Sekali lagi adalah silaturahim. Perbanyaklah silaturahim, maka ia akan membuka banyak sekali wawasan, membuka banyak sekali ilmu pengetahuan. Bahkan kita bisa memotong pengalaman teman-teman yang sebelumnya sudah mulai bisnis dengan waktu yang panjang. Kita bisa langsung, bukan lagi memulai dari titik nol, tapi kita sudah bisa memulai dengan sedikit lebih maju gitu. Memotong kegagalan atau evaluasi yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat peternak kita sebelumnya. Nah, itu di bab tugas kita memulai beternak yang pertama adalah silaturahim. Nah, teman-teman, yang kedua adalah tugas kita yang kedua, kita harus memikirkan juga tentang di mana sih lokasi kandang yang ingin kita jadikan sebagai usaha peternakan kita. Nah, di bab tugas mencari lokasi kandang ini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah tentu lahan atau tempat yang ingin kita jadikan sebagai tempat bisnis peternakan itu, dia harus jangkauan transportasinya itu baik. Jadi truk, kemudian fuso, pick up, kendaraan-kendaraan, alat-alat transportasi itu bisa masuk. Termasuk juga tentu teman-teman ingin buat kandang, ya material-material kandang itu juga bisa masuk dengan baik di lokasi itu. Jadi dia akses transportasinya baik. Kemudian yang kedua adalah lokasi kandang kita ini, dia sumber airnya itu bagus gitu. Sumber airnya mau dia dari PDAM, sumber airnya mau dia dari sumur atau dia dari sungai. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Karena kita tahu bahwa kandang itu dia butuh sanitasi, dia butuh dibersihkan. Ternak juga dia butuh minum. Kemudian kadang ternak juga butuh dimandikan atau dibersihkan, ya. Bahkan kita sendiri sebagai peternak, kita juga butuh membersihkan tangan, kaki. Jadi kita juga butuh MCK. Nah, jadi sumber airnya juga harus diperhatikan. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah selain adalah akses transportasi yang mudah, sumber air yang kita juga mudah mendapatkan. Yang ketiga adalah tentang faktor keamanan, teman-teman. Pastikan bahwa lokasi kandang yang ingin kita bangun peternakan itu aman dari ancaman manusia maupun ancaman binatang buas, ya. Jadi kadang kan memang ada beberapa peternak itu yang lokasinya ternyata banyak binatang pemangsa gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, teman-teman sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat adalah dalam menentukan lokasi kandang, hal yang harus kita perhatikan adalah adanya potensi alam sekitar yang mendukung. Nah, jadi ini juga penting, teman-teman. Jadi ketika kita ingin menentukan lokasi kandang sebagai tugas kita untuk memulai beternak, maka kita harus melihat apa aja sih potensi alam, ya, yang mendukung usaha peternakan kita. Ya, seperti di tempat saya ini, di kandang Budi Luhur ini. Jadi di sini kalau tanam ketiga itu pasti banyak nanam jagung. Artinya kebun jagung itu mudah didapatkan. Termasuk juga di sini itu lahan-lahannya masih banyak yang bisa disewa. Nah, itu juga potensi sebenarnya. Meskipun dia bukan berbicara tentang hasil alam, tapi dia bicara tentang bahwa ketika kita sewa dan kita tanami hijauan pun dia mendukung usaha peternakan kita. Nah,
termasuk juga teman-teman itu yang keempat. Yang kelima adalah bahwa warga sekitar atau lingkungan sekitar itu ramah bagi usaha peternakan kita, karena kita tahu bahwa kita akan maju ketika orang-orang di sekeliling kita itu mendukung usaha kita. Nah, penting bagi kita juga untuk memperhatikan faktor bahwa tetangga kita, orang-orang di sekeliling kita itu ramah terhadap usaha yang akan kita jalani. Karena ini juga menjadi modal kuat kita untuk bisa maju, untuk menjadi peternakan yang besar, teman-teman semua. Nah, itu di tugas kedua. Jadi tugas pertama, saya ulangi lagi, adalah silaturahim. Tugas kedua adalah menentukan lokasi kandang yang ingin dipilih, ya. Alhamdulillah teman-teman, untuk budi luhur ini, jadi budi luhur ini kandangnya dekat dengan lahan, ya. Kemudian potensi alam sekitar mendukung. Secara keamanan dia sangat aman. Sumber air juga alhamdulillah di sini, selain di sini juga kalau mau ngebor sumur itu gampang, tapi di sini juga sudah ada PDAM. Jadi kandang budi luhur ini menggunakan air PDAM untuk MCK, untuk sanitasi, untuk minum ternak. Jadi ini juga jadi satu hal yang menarik gitu, teman-teman. Nah, termasuk juga aspek keamanan. Alhamdulillah budi luhur ini saya masih sendiri hari ini. Jadi saya pergi pagi, pulang siang, kemudian saya istirahat, sore saya kembali lagi. Insya Allah aman. Malam pun saya tinggal, teman-teman. Selain itu juga di sini juga alhamdulillah warga sekitar atau tetangga, orang-orang di sekitar juga alhamdulillah sangat ramah dan mendukung. Nah, itu teman-teman, ini juga semoga bisa teman-teman perhatikan. Nah, kemudian tugas ketiga teman-teman, ketika kita membahas tentang kiat memulai beternak, ini hal ketiga yang harus teman-teman lakukan gitu, yang harus teman-teman pikirkan, ya, teman-teman tuliskan, adalah teman-teman mulai mempelajari tentang supply base. Apa itu supply base? Jalur supply yang jelas. Apa aja sih jalur supply yang jelas itu? Jadi teman-teman, kita usaha ternak ini tentu kita harus mengetahui supply ternak, supply pakan, supply alat-alat saprona kita menyebutnya, sarana produksi ternak. Ini kan harus jelas. Jadi jalur supply ini teman-teman yang harus kita pahami adalah, yang pertama adalah jaraknya dekat, yang kedua adalah dia berkualitas, dan yang ketiga adalah dia juga bisa sustainable atau berkelanjutan. Misalnya di bab penggemukan, ya, penggemukan ternak atau fattening. Tentu di bab fattening ini kita butuh supply bakalan yang jelas gitu. Jadi dia kalau bisa jaraknya dekat, kemudian dia juga harganya murah, kemudian dia juga berkualitas. Gampang nggak dapetinnya? Tentu susah, tapi kan itu butuh proses semua. Nah, tetapi untuk mengetahui itu semua, ya kita harus menuliskan itu sejak awal gitu. Kita list misalnya siapa aja sih yang biasanya mensuplai ternak di sekeliling kita gitu. Kalau bisa dia langsung by name by phone. Jadi ada namanya, ada teleponnya. Jadi begitu kita memulai peternakan kita, ada bisnis peternakan kita sudah berjalan, kita tidak kebingungan gitu. Ini udah ada kandang, gimana nih mau isi, siapa yang harus dihubungi, itu udah bisa. Nah, jadi jalur supply yang jelas. Termasuk juga tadi masih kita membahas tentang fattening atau penggemukan. Teman-teman mau penggemukan tentu harus berhubungan dengan pakan yang nilai gizinya baik, yang cukup bagi ternak. Nah, kalau misalnya teman-teman belum bisa membuat sendiri, tentu kita harus mengetahui supply pakan yang jelas itu dari mana gitu. Nah, ini juga kalau bab pakan kan, ternak itu kan dia tidak bisa berubah secara langsung pakannya. Jadi ternak itu dia tidak bisa langsung berubah secara signifikan. Misalnya hari ini makan ini, besok makan ini gitu. Hari ini makan rumput, besok makan pakan kering gitu. Itu nggak bisa langsung berubah secara dramatis lah, secara langsung. Dia butuh proses. Nah, oleh karena itu, selain itu kan ternak juga untuk mendapatkan ADG, average daily gain, pertambahan berat badan dalam satu hari yang dia grafiknya naik. Nah, itu dia harus pakannya itu harus tetap, harus baku teman-teman. Nah, tentu di pakan yang harus baku ini jalur supply-nya juga harus sustainable, harus berkelanjutan. Dia harus jelas dan harus berkelanjutan. Termasuk juga harganya murah, selain itu berkualitas. Nah, itu juga yang harus kita pelajari. Itu di bab supply base teman-teman. Ya, baik itu termasuk juga sarana produksi ternak ya. Sarana produksi ternak itu apa aja sih? Ya, termasuk misalnya kalau misalnya kita pakai tempat makan yang modern, tempat minum yang modern, kalau dia rusak kan kita harus segera perbaiki. Jadi sarana-sarana yang mendukung produksi peternakan kita. Nah, itu tugas yang ketiga teman-teman. Nah,
Yang terakhir adalah tugas keempat dalam kiat-kiat kita membangun usaha peternakan yang harus juga teman-teman selesaikan dan harus teman-teman tuliskan, teman-teman harus pikirkan sebelum memulai beternak, adalah mempelajari juga consumer base. Apa itu consumer base? Nah, ini juga lebih menarik. Jadi consumer base itu adalah jalur pemasaran yang jelas, teman-teman. Nah, jalur pemasaran yang jelas itu, jadi teman-teman usaha peternakan sudah berjalan, supply-nya udah terbangun gitu ya. Kemudian tadi silaturahimnya udah banyak nih. Nah, consumer base ini juga teman-teman harus pikirkan. Jadi ketika teman-teman panen produk peternakan, ini larinya kemana sih, pasarnya kemana? Maka teman-teman juga harus menuliskan by name, by pond. Jadi ketika teman-teman memanen hasil fattening atau penggemukan, teman-teman nggak kebingungan ini ternak mau dijual kemana gitu. Ini ternak mau dijual ke siapa? Nah, teman-teman harus menuliskan sejak awal. Misalnya saya penggemukan, ini kira-kira sederhananya kita list dari pasar hewan di sekitar kita itu ada di mana aja sih, harinya apa aja. Tentu pasar hewan di sekitar kita, kalau kita di daerah Yogyakarta misalnya, tentu ada hari-harinya. Pasar Cebongan, Kliwon, pasar Muntilan harinya apa sih gitu. Nah, setiap pasar ini kan dia punya hari-hari khusus. Nah, kita tuliskan itu. Jadi ketika kita sewaktu-waktu butuh uang, sewaktu-waktu kita butuh panen gitu ya, nah kita tidak kebingungan, kita bisa bawa ke pasar. Nah, itu pasar. Teman-teman juga bisa menuliskan by name, by pond. Siapa saja sih pedagang sate di sekitar kandang kita. Nah, jadi begitu kita panen, tentu hasil panenan ini kita juga bisa tawarkan kepada tukang sate. Nah, karena meskipun tukang sate itu teman-teman mereka punya supply tetap gitu ya, tapi kan di suatu masa itu, di suatu waktu mereka itu juga butuh pasokan dari yang lain, support dari yang lain. Kenapa? Karena supply mereka itu kadang tidak bisa memenuhi, apalagi hari-hari ini ya, di mana penyembelihan hewan betina sangat signifikan, sementara yang penggemukan juga semakin banyak, konsumsinya juga semakin banyak, tapi bibit ini juga semakin susah. Nah, tentu pedagang sate juga sangat terbantu ketika kita juga mau menawarkan produk kita. Tentunya untuk masalah bab harga itu lebih ke lobby-lobby ya. Tentu kita harus mempelajari harga yang berkembang di sekitar, kemudian kita tawarkan. Yang penting kita jangan merugi ya, hitung berapa pakannya, berapa modalnya, berapa tenaga yang dibutuhkan, kemudian kita jual. Kalau cocok ya dilepas aja gitu. Nah, balik lagi teman-teman, itu baru pedagang sate. Tadi kita udah melis pasar hewan, kemudian tukang sate di sekitar kita siapa aja. Kita juga bisa menuliskan teman-teman, siapa saja sih jagal di sekitar wilayah kita teman-teman. Nah, ini juga bisa dituliskan. Balik lagi ya, langsung spesifik, namanya siapa, kontaknya siapa. Loh, dapatnya dari mana? Silaturahim ya. Balik lagi ke poin pertama tadi, silaturahim. Kita bisa mendapatkan itu. Tapi kan ada peternak-peternak yang dia tertutup. Ya kita jadilah pribadi yang terbuka biar orang juga bisa terbuka gitu. Ya kalau misalnya ada yang tertutup ya kita jadi yang terbuka. Atau kalau ada yang mereka yang tertutup ya kita ketok supaya terbuka. Tentu hari-hari ini juga kita bisa mengakses banyak informasi dari mana saja. Insya Allah tidak sulit kita untuk mengetahui itu ya. Kalaupun sulit untuk mengetahui itu ya sederhananya keliling aja cari pedagang sate. Atau misalnya kita ke pasar, Bu, ibu jualan kambing ini dagingnya dari mana? Oh, dari Jagal itu. Nah, kita kemudian tahu informasi itu, tulis namanya, tulis nomor HP-nya. Jadi ketika kita suatu panen, kita bisa tawarkan langsung. Nah, itu di bab Jagal masih banyak ya. Pedagang akikah pun sama, bisa kita tulis by name, by phone. Bahkan teman-teman belantik ya. Saya di sini mau menggarisbawahi bahwa tidak semua belantik itu tidak semua belantik itu dia mau untungnya saja, tidak mau rugi. Atau belantik itu mau mites atau mau menekan peternak saja, dia tidak mau berpikir tentang memikirkan kesejahteraan peternak. Tidak semua. Kita juga kita tidak bisa justifikasi bahwa semua belanting itu sama. Bahkan ada belanting yang kita bisa minta bantuan ketika kita panen, kita minta dia untuk menjualkan. Karena kita juga tentu kita menghargai ongkos sosial ya, bahwa belantik juga membangun jaringan itu sudah lama. Kita harus pahami itu dunia bisnis dan itu sah-sah saja, itu juga halal gitu teman-teman. Nah, Jagal ini juga kita bisa tulis siapa aja jagal yang kita kenal gitu, kita tahu, kita tulis by name, by phone, kita bangun komunikasi. Nah, ini juga bisa membantu kita dalam hal consumer base. Nah, teman-teman,
empat hal Yang pertama adalah tentang silaturahim, kedua adalah lokasi kandang, yang ketiga adalah consumer base, yang ketiga ada supply base, yang keempat adalah consumer base. Ada 4 ya ternyata ya, ada 4 hal teman-teman: silaturahim, kemudian lokasi kandang, kemudian supply base, dan consumer base. Nah, ini harus teman-teman persiapkan dalam kiat-kiat membangun peternakan. Nah, semoga informasi ini membuat teman-teman lebih siap dalam membangun peternakan. Kiat membangun peternakan kali ini lebih ke sifat konsep ya, jadi planning. Jadi termasuk silaturahim juga kalau bisa dijadwal, karena memang teman-teman membangun peternakan ini butuh pengorbanan, banyak pengorbanan waktu, kemudian finansial, tapi insya Allah hasilnya juga membahagiakan ya. Kalau teman-teman lihat video saya yang tayang dulu saya agak kurus tapi sekarang alhamdulillah kan Allah kasih kelebihan berat badan, lebih gemuk, karena memang bahagia teman-teman menjalani. Nah, semoga teman-teman juga bisa mendapatkan hasil yang banyak dari usaha peternakan. Sekali lagi, usaha ini adalah usaha yang menarik, terus belajar, dan semoga informasi pada kesempatan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi diingat 4 hal atau 4 tugas sebelum memulai beternak ini, semoga bisa teman-teman pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.